Akibatnya, Ling Yue yang paranoid tidak bisa tidur semalaman. Ia khawatir kalau kecoak akan berkeliaran di malam hari dan merayap ke kakinya. Keesokan paginya, Anshin mendapati Ling Yue tidak tidur semalaman. Ia menertawakannya karena benar-benar mempercayai ancamannya. Namun, melihat ekspresi ketakutan Ling Yue, Anshin akhirnya pergi ke supermarket untuk membeli racun serangga. Ling Yue pun ikut bersamanya. Di supermarket, Anshin ingin membeli obat serangga yang murah, sedangkan Ling Yue memilih yang mahal. Anshin membantah, tetapi Ling Yue bersikeras ingin membeli yang mahal karena yakin itu lebih ampuh. Sampai di rumah, Anshin menyemprot seluruh rumah sambil menertawakan Ling Yue dan menganggapnya pengecut. Mendengar hal itu, Ling Yue meminjam ponsel Anshin, katanya untuk memeriksa sesuatu. Ternyata, Ling Yue mengatur program agar sekumpulan kecoak muncul di layar ponsel Anshin. Tak lama kemudian, giliran Ling Yue yang menertawakan Anshin, karena ternyata ia juga pengecut. Ling Yue melihat berita di televisi tentang dirinya. Dalam perjalanan pulang, Anshin terinspirasi oleh pengumuman tentang seekor anjing hilang. Setelah tiba di rumah, ia mengambil banyak foto dan berkata, foto-foto itu akan digunakan untuk mencari keluarga Ling Yue. Namun, Ling Yue sangat menolak. Saat mereka berebut telepon, Anshin tak sengaja menghimpit badan Ling Yue. Suasana pun berubah dan mereka berdua menjadi malu-malu seperti sebelumnya. Tiba-tiba, listrik padam. Anshin yang takut gelap segera menyuruh Ling Yue menyalakan cahaya. Ling Yue menyarankan agar Anshin menggunakan senter ponselnya. Ling Yue memperhatikan gelang jelek yang dipakai Anshin dan bertanya, apakah gelang itu memiliki arti khusus. Anshin menjawab bahwa itu adalah hadiah dari kakaknya saat kecil, gelang yang bisa menangkal mimpi buruk. Kakaknya adalah orang terdekatnya, sehingga ia sangat menghargainya. Namun, Ling Yue mengejeknya, mengatakan itu hanya cerita pengantar tidur untuk anak-anak. Ling Yue lalu mengambil gelas dan meletakkannya di atas senter ponsel Anshin, membentuk lingkaran cahaya. Kemudian, untuk mengisi waktu sambil menunggu listrik hidup, ia mulai bercerita. Ia menceritakan kisah tentang seorang anak angkat yang bersaing memperebutkan hak waris. Melihat Anshin tertarik, Ling Yue bertanya, apakah ia juga anak angkat? Anshin tertawa dan mengaku hanya bercanda. Ling Yue pun mempercayainya. Karena hari sudah larut, mereka akhirnya beristirahat. Ling Tian didesak para pemegang saham untuk segera mengangkat CEO baru Lynx Group, mengingat Ling Yue sudah tiada. Namun, Ling Tian mulai mencurigai kecelakaan anak keduanya itu. Ia mengatakan bahwa berita kematian Ling Yue belum pasti dan meminta waktu untuk memikirkannya. Lalu, ia menyuruh para pemegang saham pulang. Setelah kejadian malam itu, hubungan Ling Yue dan Anshin membaik. Namun, tak lama kemudian, Anshin marah lagi karena sikat giginya hilang. Ling Yue mengaku tak sengaja menjatuhkannya. Saat mengantar paket, Anshin bertemu kenalan lama, Nancy, yang mengejeknya sebagai anak angkat yang dibuang keluarga Gu. Gu Shiner, adik angkat Anshin, meminta Nancy berhenti. Ia menawarkan Anshin bekerja di perusahaan temannya, tetapi Anshin menolak karena nyaman dengan pekerjaannya sekarang. Nancy kembali mengejek, mengatakan Anshin sombong dan tidak dididik dengan baik. Anshin yang kesal akhirnya menyiram wajah Nancy dengan anggur sambil menyuruhnya menjaga mulut. Sementara itu, Ling Yue tak sengaja merusak keran di rumah, lalu tertidur di sofa. Air pun membanjiri ruangan. Ia bermimpi terjatuh ke air saat kecil. Ketika terbangun, ia panik melihat ruangan penuh air dan mulai gemetar. Anshin pulang dan marah melihat keadaan rumah. Namun, saat menyadari Ling Yue ketakutan, ia memberinya headphone untuk menenangkannya. Perasaan Ling Yue langsung membaik, dan ia mulai memandang Anshin dengan perasaan berbeda. Namun, Anshin justru menganggapnya aneh. Saat pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, Anshin bertanya, apakah ada masalah dengan otak Ling Yue karena sering bertingkah aneh. Dokter menjawab tidak ada masalah, hanya perlu waktu untuk pulih dari trauma. Setelah pulang, Anshin meminta Ling Yue mandi di bak karena shower rusak.
Ling Yue mengeluh kakinya tidak nyaman dan meminta dibantu mandi. Tentu saja Anshin menolaknya, lalu pergi. Tiba-tiba Ling Yue menawarkan imbalan 100 yuan. Anshin setuju, tapi harus 200 yuan. Ia memunggungi Ling Yue saat membantu. Usai membantu Ling Yue masuk bak mandi, Anshin merasa kepanasan. Saat Ling Yue keluar dari bak mandi, ia berpegangan pada pundak Anshin, membuatnya terjatuh ke bak mandi.